warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari kelas 4 IPH. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 16-23, Pasal 43-51, dan Pasal 65-74. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman DPR tentang proses lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia, maka proses pembentukan undang-undang dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Perencanaan adalah tahap di mana DPR dan Presiden menyusun daftar rancangan undang-undang yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR dengan 2 jenis prolegnas, yakni disusun untuk jangka waktu 5 tahun atau prolegnas jangka menengah, dan tahunan, yaitu prolegnas prioritas tahunan. Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam prolegnas tahunan, DPR dan pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan RUU tersebut. Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam perencanaan prolegnas. Yang pertama, tahap pengumpulan masukan. Yang kedua, tahap penyaringan masukan. Yang ketiga, tahap penetapan awal. Dan yang keempat, tahap pembahasan bersama. Dan yang terakhir, tahap penetapan prolegnas. 2. Tahap penyusunan. Tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. B. Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Yang C. Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah suatu tahapan untuk memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan undang-undang lain. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU. Adapun rapat paripurna untuk memutuskan rancangan undang-undang usul dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dengan keputusan, persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, dan penolakan. Adanya penyempurnaan rancangan undang-undang dengan keputusan, yakni persetujuan dengan perubahan, yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang selama 20 hari masa sidang. Yang ketiga, tahap pembahasan. Pembahasan materi RUU adalah antara DPR dan Presiden melalui 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan pada tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan menyampaikan laporan yang berisi proses, pendapat mini praksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah. Dari hasil pembicaraan tingkat 1, adanya pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta langsung oleh pimpinan rapat paripurna. Penyampaian pendapat akhir dari Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. 4. Tahapan pengesahan. Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah rancangan undang-undang. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh Presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak
tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika Presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang dan wajib untuk diundangkan setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun pada undang-undang tersebut. Yang kelima, tahap pengundangan. Rancangan undang-undang yang telah disahkan diundangkan langsung dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui undang-undang yang akan mengikat mereka. Baiklah, sekian alur dan proses pembentukan undang-undang yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.